Kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membuat malaikat Jibril sampai berteriak. Dikisahkan suatu hari Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, barang siapa yang mencintaimu sesungguhnya ia telah mencintaiku. Barang siapa membencimu sesungguhnya ia membenciku. Wahai Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati sehingga jenggot ini dicelup dengan darah. Wahai Ali, sesudahku nanti engkau akan ditimpa kepayahan yang amat sangat." Ia lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah agamaku akan selamat?" Nabi menjawab, "Ya, agamamu akan selamat." Ia berkata lagi, "Kalau begitu, aku tidak peduli." Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling celaka?" Ia berujar, "Wahai Rasulullah, orang yang paling celaka adalah orang yang menyembelih unta salih." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Itu adalah orang-orang yang terdahulu. Tahukah kamu siapa yang paling celaka dari orang-orang yang hidup saat ini?" Ali menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kemudian bersabda, "Ia adalah orang yang membunuhmu." Benar saja, pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anha memang sangat berat. Hal itu karena pembangkangan dari penduduk Syam dan Irak, juga karena fitnah-fitnah yang sangat banyak terjadi pada masa kekhalifahannya. Setiap hari musibah semakin berat, krisis membelitnya, dan ia merasa ajalnya semakin dekat. Ia pun berkata, "Kencangkanlah ikat pinggangmu untuk menjemput kematian. Sesungguhnya kematian akan mendatangimu. Janganlah engkau berkeluh kesah dari kematian jika telah berhenti gurunmu." 3 orang dari golongan Khawarij telah bersekongkol hendak membunuh Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Ketiganya pun hendak dibunuh pada hari yang sama, yaitu pada hari ke-17 Ramadan. Mereka bersepakat bahwa Abdurrahman bin Miljam yang akan membunuh Ali radhiyallahu anha. Ibnu Miljam mengasah pedangnya selama 40 hari. Lalu sampailah ia ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita Khawarij yang membuatnya merasa kagum terhadapnya. Ia pun kemudian meminangnya, dan wanita tersebut meminta mahar berupa kepala Ali bin Abu Thalib. Di sisi lain, Ali merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Sehari ia makan pagi di tempat Hasan, sehari berikutnya di tempat Hussein, dan sehari lagi di tempat Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Ia tidak makan melainkan hanya dengan beberapa suapan saja. Tatkala ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Aku lebih suka bertemu dengan Allah dalam keadaan lapar, hingga aku dapat merasakan nikmatnya berjumpa dengan Robku." Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, seperti biasanya, ia bangun dari tidurnya, kemudian mengerjakan sholat malam. Setelah itu ia keluar untuk mengerjakan sholat subuh bersama kaum muslimin. Lalu terdengarlah suara ayam berkokok hingga para wanita terbangun dan hendak mengusir ayam-ayam tersebut. Ali kemudian berkata, "Biarkanlah mereka, mereka tengah mengabarkan kematian kepadaku." Sesampainya di masjid, Ali pun memulai sholatnya seorang diri. Ia seperti sengaja memperpanjang sujud dan rukunya. Ibnu Miljam seperti orang-orang di zaman itu sudah tahu persis betapa Ali tidak memperdulikan apapun saat dia sholat. Ia kemudian datang mendekat. Ia mulai mengayunkan pedangnya ke kepala Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Ali mulai bangun dari sujud pertamanya, darah lalu mengucur deras sampai ke jenggotnya. Darah itu mengalir ke mulut dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ali justru berseru pujian kepada Allah. "Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulullah," seru Ali. Mendengar seruan Ali, terdengarlah suara jeritan keras malaikat Jibril yang mengabarkan berita duka tersebut, sehingga semua warga berhamburan keluar dari rumah menuju masjid. Ummu Kulsum yang mendengar suara itu sontak menjerit lirih, dan yang pertama datang menyaksikan Imam Ali adalah putra sulungnya Hasan. Semua kejadian disaksikan oleh putranya Hasan yang tak kuasa menahan air mata. Sayyidina Ali meminta Hasan untuk mengimani jamaah sholat dan mengikuti dari belakang dengan gerakan isyarat sambil terus membersihkan cucuran darah dari kening sucinya. Sayyidina Hasan terus menuturkan bahwa Sayyidina Ali terus berusaha melengkapi rangkaian sholatnya sambil badannya menggigil. Hasan pun kembali melihat ayahnya didampingi oleh Hussein dan seluruh putra Ali yang lain. Hasan berkata, "Duhai ayahku, tak kuasa aku melihat begini.
Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Berat sekali bagiku melihatmu seperti ini." Lalu Hasan meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang terus mengucur. Tak lama berselang, Sayyidina Ali pingsan dalam pangkuan Hasan. Kemudian Sayyidina Ali lantas dibawa ke rumahnya dan didatangkanlah Ibnu Miljan di hadapannya dalam keadaan tangannya terikat di belakang. Ali kemudian berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu?" Ibnu Miljan pun lantas menjawab, "Pedangku ini telah kuasah selama 40 malam yang akan kupergunakan untuk membunuh orang yang paling jahat." Ali kemudian berkata lagi, "Justru kamulah yang akan dibunuh dengannya." Ali kemudian berkata kepada anak-anaknya, "Muliakanlah dan berbuat baiklah kepadanya jika aku hidup. Aku tahu pendapatku tentangnya. Dan jika aku mati, maka bunuhlah ia dengan pedang itu, dan janganlah kalian menyalibnya, serta janganlah kalian membunuh seorang pun selainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Setelah itu Ali kembali berkata, "Jangan bersedih, sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijah, ibumu Fatimah Az-Zahra, dan para bidadari berjejer menyambut kedatangan ayahmu ini. Tegarkan dan riangkanlah hatimu, wahai anakku." Selama 2 hari keadaan Amirul Mukminin sangat lemah dan tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya, kecuali hanya kalimat la ilaha illallah. Lalu ia pun wafat dan dikafani oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Hasan pun menangis dan terus-menerus menciumi wajah ayahnya. Demikian pula putra-putra Sayyidina Ali yang lainnya menangis melihat ayahnya, kemudian dikuburkan di Kufah. Demikianlah kisah wafatnya sang panglima perang Sayyidina Ali bin Abu Thalib.